Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga kita semua hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pada pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini, pelajaran matematika, materi yang akan kita pelajari yaitu mengurutkan bilangan pecahan. Yaitu nanti diurutkan dari bilangan terbesar menuju terkecil, atau sebaliknya dari bilangan terkecil menuju bilangan terbesar. Bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan? Simaklah penjelasan dari video berikut ini. Di sini sudah saya berikan contoh urutan pecahan dari yang terkecil. Ini diberikan contoh pecahan yang pertama 4/9, 2/9, dan 7/9. Diberikan 3 pecahan. Kalian perhatikan penyebutnya. Penyebutnya semuanya sudah sama. Kalau penyebutnya semuanya sudah sama seperti ini, berarti kita tinggal memperhatikan bagian pembilangnya. Jadi sekali lagi, kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita sudah aman, tinggal kita memperhatikan dari pembilangnya. Yang diminta dari urutan terkecil, berarti kita mulai dari bilangan terkecil. Di urutan dari yang terkecil sama dengan atau adalah. Nah, perhatikan bagian pembilangnya di sini terdiri dari angka 4, 2, dan 7. Yang paling kecil di antara ketiga bilangan tersebut adalah angka 2. Jadi 2/9. Nah, berikutnya, pecahan yang berikutnya setelah angka 2 adalah angka 4/9, dan terakhir 7/9. Jadi urutannya adalah 2/9, 4/9, dan terakhir 7/9. Kalau penyebutnya sama, gampang kita mengurutkannya. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Di sini diberikan pecahan 10/15, 12/15, dan 6/15. Kalian diminta untuk mengurutkan dari pecahan yang terbesar. Di sini penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal fokus pada bagian pembilangnya saja. Jadi urutan dari yang terbesar adalah, kalian perhatikan bagian pembilangnya terdiri dari angka 10, 12, dan 6. Yang paling besar antara ketiga bilangan tersebut adalah angka 12. Berarti urutan yang pertama adalah 12/15. Setelah angka 12, angka 10/15. 10/15. Terakhir angka 6/15. Itu tadi cara mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal fokus pada bagian pembilangnya. Tinggal kita lihat soalnya, diminta dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang terkecil ke terbesar. Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga, yaitu mengurutkan pecahan namun penyebutnya berbeda. Di sini terdiri dari 1/3, 3/4, dan 1/2. Perhatikan penyebutnya. Pecahan yang pertama penyebutnya 3, pecahan yang kedua penyebutnya 4, pecahan yang ketiga penyebutnya 2. Ketiga penyebutnya berbeda. Maka kita tidak bisa langsung mengurutkan bagian pembilangnya. Harus kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kita tentukan dulu kelipatan dari masing-masing penyebutnya. Ini kelipatan 3, berarti kita mulai dari angka 3. Maksudnya kelipatan 3 itu ke belakang selalu ditambah 3. Dimulai dari angka 3. Jadi 3 ditambah 3
6 ditambah 3 lagi 9 ditambah 3 lagi 12 ditambah 3 lagi 15 dan seterusnya. Sementara kita berhenti sampai angka 15 saja. Ganti penyebut yang kedua yaitu angka 4. Nanti yang pertama 4, ke belakang nanti ditambah 4. 4 tambah 4 8. Ditambah 4 lagi 12. Ditambah 4 16. Ditambah 4 lagi 20 dan seterusnya. Ganti yang angka 2, dimulai dari angka 2 ke belakang selalu ditambah dengan angka 2. Berarti setelah 2 ditambah 2 4 ditambah 2 6 ditambah 2 8 ditambah 2 10 ditambah 2 12 ditambah 2 lagi 14 dan seterusnya. Coba kita perhatikan dari ketiga baris bilangan ini, yang sama angka berapa, Kak? Angka 4. Kalau angka 4 yang sama hanya pada baris kedua dan baris ketiga. Pada baris pertama angka 4 tidak ada. Berarti kita cari angka yang ada pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Semuanya angka ada pada ketiga baris tersebut, yaitu angka 12 ini. Nah, jadi penyebutnya ini nanti dibuat 12. Mohon maaf ya, karena papan tulisnya saya sangat besar sekali, sementara 12-nya saya tulis di samping sini untuk mengingat-ingat bahwa penyebutnya ini nanti mau kita buat 12. Yang ini mau saya hapus untuk mengerjakan tahap selanjutnya. Cara mengubahnya dari 1/3 agar penyebutnya nanti per 12, konsepnya sama seperti kita menentukan pecahan senilai kemarin. Jadi dari 1/3 di sini nanti hasilnya pernya 12. Berarti 3 dikalikan berapa agar hasilnya 12? Yaitu dikalikan 4. Jika bawah dikalikan 4, maka yang atas juga harus dikalikan 4. 1 kali 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Ini pecahan yang pertama. Lanjut pecahan yang kedua, 3/4 sama dengan nanti penyebutnya dibuat 12. Dari 4 menjadi 12 dikalikan 3. Kalau bawah dikalikan 3, maka atas juga harus dikalikan 3. 3 kali 3 9. Pecahan yang terakhir 1/2 sama dengan penyebutnya juga sama 12. Dari 2 menjadi 12 dikalikan 6. Bawah dikalikan 6, atas juga harus dikalikan 6. 1 kali 6 6. Kita perhatikan pecahan yang belakang, penyebutnya sudah sama, yaitu semuanya 12. Berarti nanti yang kita urutkan adalah pecahan yang belakang ini. Pada soal tersebut diminta dari urutan yang terbesar. Dan perhatikan angkanya 4, 9, 6. Yang paling besar adalah angka 9. Jadi 9/12. Berikutnya 6/12. Terakhir berarti 4/12. Ini urutan dari yang terbesar. Namun ini harus kita kembalikan lagi pada pecahan yang semula. Maksudnya 9/12 ini tadi awalnya pecahannya yang bernilai berapa? Kita perhatikan 9/12 kita cari, oh ini asalnya tadi adalah 3/4. Berarti kita kembalikan 3/4. Pecahan yang berikutnya adalah 6/12. Kita cari 6/12. Pecahan aslinya adalah 1/2. Terakhir 4/12. Pecahan aslinya adalah 1/3. Nah, itu tadi cara mengurutkan pecahan. Jika penyebutnya berbeda, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya.
Caranya menyamakan penyebutnya yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kita lanjutkan pada contoh yang keempat. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Pecahannya terdiri dari 4/5, 7/10, dan 1/4. Langkah pertama adalah menentukan KPK. Kita tentukan dulu kelipatan dari masing-masing penyebutnya. Kelipatan dari 5, berarti kita mulai dari 5. Ke belakang selalu ditambah 5. 5 tambah 5, 10. Ditambah 5 lagi, 15. Ditambah 5 lagi, 20. Ditambah 5 lagi, 25. Ditambah 5 lagi, 30. Dan seterusnya. Ganti pada penyebut yang kedua yaitu 10. Kita mulai dari 10. Berarti ke belakang selalu ditambah 10. 10 tambah 10, 20. Ditambah 10 lagi, 30. Ditambah 10 lagi, 40. Tambah 10, 50. Dan seterusnya. Pecahan yang terakhir penyebutnya 4. Ganti ke belakang selalu ditambah 4. 4 tambah 4, 8. Ditambah 4 lagi, 12. Ditambah 4, 16. Ditambah 4, 20. Ditambah 4, 24. Dan seterusnya. Mari kita perhatikan dari ketiga baris bilangan berikut, yang angkanya terdapat pada baris pertama, kedua, dan ketiga adalah angka berapa? Angka 20. Nah, jadi penyebutnya ini nanti semuanya kita ubah menjadi per 20. Saya catat di sini ya, agar tidak lupa. Tapi nanti kalian tidak perlu dicatat di sebelahnya soal. Ini hanya saja karena papan tulis saya yang terlalu besar, jadi mohon maaf. Caranya ini harus saya hapus untuk mengerjakan tahap berikutnya. Kita ubah pecahan yang pertama 4/5. Penyebutnya kita buat 20 per 20. Jadi dari 5 agar menjadi 20 dikalikan berapa? Dikalikan 4. Maka yang atas juga harus dikalikan 4. 4 kali 4, 16. Pecahan yang kedua 7 per 10 per 20 di sini. Dari 10 agar menjadi 20 dikalikan 2. Jadi yang atas juga harus dikalikan 2. 7 dikali 2, 14. Pecahan yang terakhir 1/4. Dari 4 agar menjadi 20 dikalikan 5. Bawah dikalikan 5, maka atas juga harus dikalikan 5. 1 dikali 5 tetap 5. Semua penyebutnya sudah sama, yaitu 20. Sekarang kita fokus pada bagian pembilangnya. Urutan pecahan dari yang terkecil. Perhatikan pecahan yang belakang. Di sini pembilangnya terdiri dari angka 16, 14, dan 5. Di antara ketiga bilangan tersebut, yang paling kecil angka berapa? 5. Berarti 5 per 20. Yang berikutnya setelah angka 5 adalah 14. 14 per 20. Terakhir 16 per 20. Ini kita kembalikan pada pecahan semula. 5 per 20 ini tadi pecahan semulanya adalah 5 per 20 ini, yaitu 1 per 4. Jadi 1 per 4. Berikutnya 14 per 20. Kita cari 14 per 20. Pecahan aslinya adalah 7 per 10. Terakhir 16 per 20. Pecahan aslinya adalah, pecahan semula adalah 4 per 5.
Demikian tadi penjelasan cara mengurutkan bilangan pecahan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.